Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 12 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar terus menerapkan kehidupan prinsip-prinsip reformasi pada zaman ini, yaitu dengan mempelajari firman-Mu ya Tuhan secara pribadi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Heri Regu. Kepada Saudara Heri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Renungan pagi kita hari ini, tanggal 12 November 2025, berjudul Prinsip-prinsip reformasi harus ditegakkan. Ayat inti Wahyu 1 ayat 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Prinsip yang harus kita pegang teguh saat ini sama dengan yang dipegang teguh oleh para penganut Injil di zaman reformasi besar. Ketika para pangeran berkumpul di majelis kekaisaran di kota Speyer pada tahun 1529, tampaknya harapan dunia akan segera pupus. Kepada majelis ini disampaikan dekrit kaisar yang membatasi kebebasan beragama dan melarang penyebaran lebih lanjut doktrin-doktrin reformasi. Persoalan-persoalan besar bagi dunia bergantung pada tindakan segelintir pahlawan iman. Mereka yang telah menerima kebenaran reformasi berkumpul bersama, dan keputusan bulat mereka adalah, marilah kita menolak dekrit ini. Dalam masalah hati nurani, mayoritas tidak memiliki kuasa. Mereka menyusun protes mereka dan menyerahkannya kepada negara-negara bagian yang berkumpul. Dalam pertikaian terakhir ini, Allah telah mempercayakan ke tangan kita panji kebenaran dan kebebasan beragama yang dikibarkan tinggi oleh para reformator ini. Mereka yang telah diberkatinya dengan pengetahuan akan firman-Nya bertanggung jawab atas karunia agung ini. Kita harus menerima firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Kita harus menerima kebenaran-kebenarannya bagi diri kita sendiri sebagai tindakan individu kita sendiri. Dan kita akan mampu menghargai kebenaran-kebenaran ini hanya jika kita menyelidikinya sendiri melalui penelaahan pribadi akan firman Allah. Gereja-gereja Protestan setelah menerima doktrin-doktrin yang dikutuk oleh firman Allah akan mengedepankannya dan memaksakannya pada hati nurani umat, sebagaimana otoritas kepausan memaksakan dogma-dogma mereka kepada para pembela kebenaran pada zaman Luther. Pertempuran yang sama akan kembali terjadi, dan setiap jiwa akan diminta untuk memutuskan di pihak mana ia akan berada dalam pertikaian ini. Ketika orang tidak mau melihat kebenaran dan menerimanya karena kebenaran itu melibatkan salib, mereka sedang membuka pintu bagi godaan setan. Ia akan menuntun mereka, sebagaimana ia menuntun Hawa di Eden, untuk mempercayai dusta. Kebenaran yang melaluinya mereka seharusnya dikuduskan, justru dikesampingkan demi suatu kekeliruan yang menyenangkan yang disajikan oleh si penghancur jiwa. Seringkali kebenaran yang paling berharga justru tampak berada di dekat kesalahan-kesalahan fatal.
perhentian yang dijanjikan Kristus kepada semua orang yang mau belajar tentangnya berada di dekat ketidakpedulian dan ketenangan duniawi, dan banyak orang mengabaikan fakta bahwa perhentian ini hanya ditemukan dalam memikul kuk Kristus dan menanggung bebannya, dalam memiliki kelembutan dan kerendahan hatinya. Dikutip dari manuskrip 100 tahun 1893. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Heri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 402 paragraf 1 yang berbunyi, umat Allah akan mengakui pemerintahan manusia sebagai ketetapan ilahi dan akan mengajarkan ketaatan kepadanya sebagai tugas suci dalam lingkup legitimasinya. Namun, ketika tuntutannya bertentangan dengan tuntutan Allah, firman Allah harus diakui di atas segala undang-undang manusia. Demikianlah firman Tuhan tidak boleh dikesampingkan untuk haruslah demikianlah firman gereja atau negara. Mahkota Kristus harus ditinggikan di atas mahkota para penguasa duniawi. Inilah prinsip yang dipegang oleh para reformator termasuk para pangeran Jerman yang berkumpul di Diet Spires atau Diet Speyer pada tahun 1529. Para pangeran Jerman tersebut lebih memilih demikianlah firman Tuhan daripada firman gereja atau negara yang jelas-jelas bertentangan dengan Alkitab. Inilah asal-muasal denominasi Protestan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 323 paragraf 3. Mereka yang telah menerima kebenaran reformasi berkumpul bersama dan keputusan bulat mereka adalah, marilah kita menolak dekret ini. Dalam masalah hati nurani, mayoritas tidak memiliki kuasa. Mereka menyusun protes mereka dan menyerahkannya kepada negara-negara bagian yang berkumpul. Para pangeran tersebut menolak dekret Kaisar Charles V dan menyerahkan protes mereka kepada negara bagian yang berkumpul pada diet tersebut. Dari sinilah asal-muasal Protestan. Dikatakan dalam The Home Missionary tanggal 1 November tahun 1893 paragraf 21 yang berbunyi, kami sampaikan protes ini di hadapan Allah, satu-satunya pencipta, pemelihara, penebus dan juru selamat kami, dan yang kelak akan menjadi hakim kami, dan juga di hadapan semua orang dan semua makhluk, bahwa kami, bagi kami dan rakyat kami, tidak menyetujui ataupun mematuhi dengan cara apapun ketetapan yang diusulkan dalam hal apapun yang bertentangan dengan Allah, dengan firman-Nya, dengan hati nurani kami yang benar, atau dengan keselamatan jiwa kami. Inilah pernyataan protes para pangeran Jerman tersebut. Mereka lebih menuruti firman Allah daripada firman manusia yang bertentangan dengan Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menambahkan dalam paragraf yang sama. Tidak ada doktrin yang benar selain yang sesuai dengan firman Allah. Tuhan melarang ajaran iman yang lain. Kitab suci dengan satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain yang lebih jelas, mudah dipahami, dan diadaptasi untuk mencerahkan dalam segala hal yang dibutuhkan orang Kristen. Inilah dasarnya Martin Luther menyatakan sola scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab saja, bahwa Alkitab dapat menjelaskan dirinya sendiri, ayat menjelaskan ayat, maka kebenaran akan nyata dengan terang benderang. Inilah yang Luther temukan dan ajarkan kepada banyak orang. Inilah dasarnya para pangeran Jerman menyajikan protes mereka. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 323 paragraf 4. Kita harus menerima firman Allah sebagai otoritas tertinggi. Kita harus menerima kebenaran-kebenarannya bagi diri kita sendiri sebagai tindakan individu kita sendiri. Dan kita akan mampu menghargai kebenaran-kebenaran ini hanya jika kita menyelidikinya sendiri melalui penelaan pribadi akan firman Allah. Inilah pengalaman Luther
Dan inilah pengalaman para pangeran Jerman. Dan inilah seharusnya pengalaman kita semua. Sebab inilah prinsip-prinsip reformasi yang harus ditegakkan hari ini, yaitu kita belajar firman Allah secara pribadi, melihat ayat, menjelaskan ayat, dan menolak semua ajaran yang bertentangan dengan firman Allah. Namun sedihnya, renungan hari ini menambahkan dalam Christ Triumphant halaman 323 paragraf 5. Gereja-gereja Protestan, setelah menerima doktrin-doktrin yang dikutuk oleh firman Allah, akan mengedepankannya dan memaksakannya pada hati nurani umat, sebagaimana otoritas kepausan memaksakan dogma-dogma mereka kepada para pembela kebenaran pada zaman Luther. Pertempuran yang sama akan kembali terjadi, dan setiap jiwa akan diminta untuk memutuskan di pihak mana ia akan berada dalam pertikaian ini. Gereja Protestan sekarang sudah serupa dengan gereja Katolik, memaksakan hati nurani umat, dan pola yang sama sudah masuk dalam gereja Advent yang sekarang ini. Kebebasan hati nurani menjadi perdebatan dalam acara GC Session. Gereja mulai mengendalikan hati nurani umat, dan ini adalah perilaku zaman kegelapan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Home Missionary, tanggal 1 November tahun 1893, paragraf 26. Setiap jiwa perlu waspada terhadap tipu dayanya. Kita harus membaca Alkitab dan taat kepada kitab suci. Betapapun sulitnya hal itu bagi kita, setiap pertanyaan harus diselesaikan oleh hukum dan kesaksian. Kiranya teladan para pangeran Jerman dan Martin Luther menjadi bagian kita semua. Hidupkan prinsip-prinsip reformasi, belajar Alkitab secara pribadi, dan kabarkan kebenaran firman Allah meskipun berlawanan dengan ajaran gereja. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini melalui teladan kehidupan para pangeran Jerman di zaman Martin Luther. Mereka tetap teguh di atas firman-Mu meskipun harus berlawanan dengan negara. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus maka keteguhan yang sama dapat menjadi bagian kami. Kami dapat menghidupkan prinsip-prinsip reformasi, yaitu dengan belajar firman-Mu secara pribadi, menelaahnya, dan percaya kepada perkataan firman Tuhan lebih daripada perkataan manusia ataupun ajaran gereja yang bertentangan dengan firman-Mu. Dan kami mengabarkannya kepada banyak orang, sehingga banyak yang datang kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.